Film diperlihatkan seorang wanita karir ketiduran di meja kerja dengan irama hujan membawakan dirinya ke dalam mimpi. Di dalam mimpi itu dia sedang mengendarai motor dengan sangat kencang dengan seorang pria. Namun laju kecepatan antara keduanya membuat pria itu terjatuh dan mereka langsung ke sebuah gudang untuk melanjutkan balapan terong. Namun mimpi itu dibangunkan oleh petir yang menampar wajahnya. Tak lama kemudian gadis yang bernama Babi Barbara menghubungi tunangannya. Dia bernama Kayo. Namun tidak ada jawaban. Kayo menepuk bahu Babi dari belakang yang membuat Babi terkejut. Mereka yang bentar lagi akan melaksanakan perkawinan. Kayo memberikan anting yang sangat indah. Lalu mereka melakukan latihan tanam terong yang benar agar menghasilkan keturunan yang sempurna. Dan di keesokan paginya Babi memiliki dua sahabat, Pati dan Tiago. Dan yang Pati menemani Babi sedang mencoba gaun perkawinannya. Sedangkan sahabat Babi yang pria bernama Tiago yang merupakan asisten dari Babi. Babi mengajak Tiago untuk melakukan sidang konstruksi. Nampak dari wajah Tiago sudah bosan yang selalu menghadiri persidangan. Singkat cerita, sebelum masuk ke dalam persidangan, Babi melihat motor yang hampir sama di dalam mimpinya itu yang masih terbayang-bayang. Ketika sidang akan dimulai, Babi terkesima dengan ketua hakim yang bernama Marco Ledai. Entah apa dari balik cerita ini, yang mana Tiago mulai tegang dan termasuk tunangannya Kayo yang menjelaskan transaksi ekspor dan impor. Alhamdulillah sidang itu tetap berjalan dengan sangat baik. Babi meninggalkan berkas di kursi karena terlalu fokus dengan ketampanan Marco. Karena Babi akan melepas masa lajang, dia mengajak semua karyawan untuk berpesta. Namun Tiago tidak ikut serta. Di dalam pesta, Babi mendapatkan banyak hadiah, mulai dari hadiah alat gitar sampai baju harom. Hadiah yang terakhir bertulisan pengagum. Dan ketika dibuka berisi semua foto Kayo dengan selingkuhannya sedang bermain tancap terong. Babi berlari dan mengunci diri di dalam kamar mandi. Tiago yang datang dapat menenangkan dirinya dengan janji apapun yang diminta Babi akan dipenuhi. Babi meminta untuk diantar ke kantor Kayo. Ketika sudah di kantor, Babi kesulitan masuk karena pengawasan ketat. Namun Kayo tetap bisa masuk dengan beralasan akan memberikan kejutan. Bukti yang tidak ditemukan, Babi membawa laptop Tiago. Tiago yang tidak keluar rumah, Pati memaksa Babi keluar dan membawanya ke sebuah salon. Ketika masuk kantor, semua karyawan memuji Babi termasuk Tiago. Telepon Babi berdering yang mana nomor itu dari Marco, ketua hukum, yang mengatakan ada berkas yang ketinggalan. Namun Babi dengan cepat mengambil berkas itu. Saat Babi di kantor Marco, Babi langsung terbayang-bayang dengan mimpi itu. Marco yang pandangannya juga tidak teralihkan melihat kecantikannya. Dan ketika hendak mau pulang, Kayo membuntutinya hingga terjadi pembahasan masa lalu. Untung Marco datang yang tidak terjadi masalah besar. Agar keadaan aman, Marco mengajak Babi ke sebuah bar. Namun tingkah Marco di dalam bar bertingkah aneh seolah-olah diawasi oleh gadis lain dan meninggalkan Babi tanpa berpamitan. Babi yang sampai ke rumah, dia melihat seisi rumah seperti kapal pecah. Babi yang merasa ketakutan, dia menghubungi Tiago. Tiago yang tidak butuh waktu lama datang menenangkan Babi. Namun Tiago bertingkah aneh dan mengajak tanam terong. Babi yang sadar yang seharusnya tidak terjadi meminta Tiago untuk segera pulang karena Tiago masih saudara sepupu dengan Babi. Di keesokan paginya Babi mendaftarkan sebagai anak motor. Babi terkejut di mana dari salah satu geng motor itu ada pria yang Babi kenal. Dia ketua hakim Marco. Keakraban terjalin antara Marco dan Babi. Babi yang sudah mulai sakne jika teringat dengan mimpi itu. Babi memulai dan keduanya hampir ditenggelamkan terong.
HP Marco berdering yang membuat semua sirna. Dan lebih kejam, Marco meninggalkan kembali. Dan babi yang terus menunggu sampai malam menyapa, Marco tiba-tiba datang dengan keadaan basah kuyup. Dan mereka kembali tenggelam oleh hanyutan terong ke lembah basah. Di balik kejauhan ada yang mendokumentasikan perlakuan mereka. Dan di saat pagi sudah menyapa, babi terbangun tanpa sosok Marco. Ketua geng mengingatkan babi jika dirinya harus berhati-hati dengan Marco. Babi yang iseng kepo dengan Marco, babi yang sudah terbawa hanyutan perasaan, dia tenangkan dengan es teh termahal. Dan di situ babi teringat jika Kayo suka dengan es teh bermerek dan mengambil laptopnya dan memasukkan sandi itu ke laptopnya. Dan ketika laptop itu sudah terbuka, babi langsung di kantor dan memanggil Tiago. Tiago yang tidak tahu perlakuan Kayo, dia membantu babi untuk dibawa ke ranah hukum. Tiba-tiba tukang paket membawa seikat bunga atas nama Marco Lidai dan secercik surat yang berisi barisan tulisan mengundang makan malam di rumah. Babi yang kepikiran untuk meminta bantuan ke Marco, Tiago tidak mau melibatkan hukum yang sepertinya Tiago cemburu terhadap Marco. Babi yang berdandan dengan sangat weksi yang sepertinya bikin terong Marco akan mengeras. Karena babi juga mempersiapkan diri yang pastinya babi selalu sakte kalau sudah melihat Marco. Dan setiba di rumah yang begitu sangat megah dan mewah, babi terkesima dengan keindahan rumah itu. Namun ketika babi melihat satu ruangan yang ruangan adalah ruangan bayi, babi terkejut. Namun babi tidak fokus ke situ. Tujuannya hanya ingin mencari pemaus diri jika sudah melihat Marco sekian hari banyak melakukan tanam terong. Namun pada suatu ketika seorang perempuan yang bernama Paula datang dan melabrak babi sambil mengatakan jika mereka sudah bersuami istri. Jelas babi sangat kecewa dan pergi meninggalkan Marco. Di perjalanan, babi diikuti oleh mobil yang tidak dikenal dengan laju yang sangat kencang. Babi dipepet di persimpangan yang membuat dirinya harus nginap di rumah sakit. Marco mengetahui jika babi masuk rumah sakit. Marco mencari penyebab kenapa babi bisa jatuh di jalan yang sepi. Namun dari kejanggalan ditemui jika babi disengaja ada yang ingin menyelakai. Babi yang sudah diperbolehkan pulang, babi langsung dijenguk oleh Marco. Dan babi yang sudah sangat kecewa karena sudah ditipu oleh pria, babi tidak mau menemuinya. Namun Marco yang ingin memberitahu sesuatu, babi terpaksa harus ikut dengan Marco. Babi dibawa ke sebuah ruangan. Di situ ada bayi kecil sedang dirawat sangat ketat. Bayi itu bernama Victoria. Victoria mengalami kelemahan otot yang dinamakan sindrom Emanuel, penyempitan usus dan lemahnya jantung yang membuat semua otot sulit bergerak. Victoria anak dari Marco dengan Paula. Mereka menikah terlewati 4 tahun bersama. Namun Paula yang suka dengan obat-obatan terlarang yang menjadikan semua tingkah dan pola pikirannya tidak normal dan menyebabkan Victoria terlahir dengan kelangkaan. Rumah tangga Marco sudah berantakan. Marco menceraikan istrinya yang belum sadar dengan obat-obatan. Di kantor, babi mengajak Tiago untuk membawa ke ranah hukum atas kasus Kayo. Tiago merasa terdesak, dia mendatangi rumah Kayo dan merencanakan agar kasus itu tidak melibatkan dirinya. Wajah Kayo yang habis dihajar oleh Marco karena Marco sudah tahu semua di mana Marco harus masuk dalam kehidupan babi. Marco yang tahu dari awal persidangan, Tiago menjemput babi di rumahnya. Namun di perjalanan Tiago mengunci pintu mobilnya dan mengancam dengan sebuah pistol. Babi terus dibawa ke dalam hutan. Kayo yang sudah mempersiapkan menggali lubang untuk babi. Namun ketika hendak ingin menembak Marco langsung datang menyelamatkan.
dan pertikaian mereka terjadi. Marco tertembak. Namun di saat Tiago ingin menembak babi, salah satu polisi langsung dengan cepat mengirim Tiago ke alam Konoha. Dan di akhir film, Marco dan babi kini sudah menjadi sepasang suami istri. Dan film pun selesai.